Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Isnaini Fauziah dengan NIM 205012, Nimas Ayu Sindiana dengan NIM 205019, Dwi Nawangwulan dengan NIM 205055. Selanjutnya ada Agnes Ratri Dinda dengan NIM 205081, Pinky Hana Lusasi dengan NIM 205655, serta Ratih Herdiana dengan NIM 205105. Kami, mahasiswa IPSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, mempersembahkan video pembelajaran yang berjudul Genitori Naria. Pengertian ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran atau terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Ginjal sendiri terletak di belakang peritoneum. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Fungsi ginjal. Fungsi regulasi, mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit dan non-elektrolit, dan asam basa dengan cara filtrasi darah. Reabsorpsi selektif air, elektrolit dan non-elektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Fungsi ekskresi, mengeluarkan produk sisa metabolisme, misal urea, kreatinin dan asam urat, dan zat kimia asing. Struktur ginjal. Kapsul ginjal, korteks ginjal, daerah luar, medula ginjal, daerah dalam, dan pelvis ginjal, saluran pengumpul. Nefron, unit struktural dan fungsional penyusun ginjal. Ginjal manusia disusun oleh 1 juta nefron, tempat terjadinya pembentukan urin, dan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Badan Malpighi. Glomerulus merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring yang berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah. Di dalamnya terdapat arteriola afferent lebar, arteriola afferent sempit, dan fungsinya yaitu untuk penyaringan atau filtrasi cairan darah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu tubulus ginjal. Tubulus ginjal terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus yang disebut dengan kapsul Bowman. Yang kedua yaitu tubulus proksimal, yang ketiga lengkung Hendle, dan yang terakhir tubulus distal. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada gambar yang telah tertera di halaman tersebut. Kapiler peritubuler, yaitu kelanjutan dari arteriola efferent glomerulus. Normalnya memiliki tekanan darah yang rendah. Ujung kapiler bermuara pada venula, hampir menempel sepanjang tubulus ginjal, mengabsorpsi kembali zat-zat tertentu dari tubulus mengumpu. Ureter, yaitu saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya sepasang. Fungsi ureter yaitu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah, yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Kandung kemih disusun oleh lapisan otot polos dan berhubungan dengan uretra. Vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi. Distensi kandung kemih kurang lebih 250 cc, refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus,
dan pengosongan kandung kemih. Uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria, selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pembentukan urin. Urin terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi atau augmentasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang kurang selektif. Reabsorpsi adalah urin primer yang terbentuk dari tubulus proximal, terdiri dari sebagian besar air, glukosa dan asam amino, dan juga ion. Sekresi atau augmentasi terjadi di tubulus distal. Beberapa zat keluar dari kapiler peritubuler ke tubulus ginjal. Kelainan pada sistem urinaria. 1. Batu ginjal adalah batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebab sering menahan urin dan kurang minum. Kelebihan asam urat, kelebihan kalsium. 2. Diabetes mellitus, gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan adanya glukosa pada urin. Hal ini karena kadar gula di dalam darah yang terlalu tinggi. 3. Diabetes insipidus, sering buang air kecil yang hebat atau sampai 20-30 kali terjadi karena kekurangan hormon ADH. Berikut merupakan beberapa terminologi medis yang dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.